bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa apabila kita sholat berjamaah itu ada banyak keutamaan, diantaranya adalah mendapatkan nilai kelipatan 27 derajat. Di hadis lain 25 derajat. Setiap kita memiliki nilai sholat sendiri-sendiri. Ada yang mungkin punya nilai 10, ada yang 20, ada yang 50 dan seterusnya. Dan ketika dilipatkan, ya semuanya dilipatkan menjadi 27 kali lipat. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, kita sekarang masuk kepada syarat-syarat sholat berjamaah. Ya, jadi ada syarat sah sholat, ada syarat sah sholat berjamaah. Kalau syarat sah sholat ya secara umum, kalau syarat sah sholat berjamaah ya ketika berjamaah saja. Yang pertama adalah bagi makmum wajib niat makmuman, wajib niat jadi makmum. Jadi misalnya lafadznya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman, tuh kalimat makmumannya tuh wajib bagi makmum. Yang lainnya adaan tidak wajib, mustaqbilal kiblati tidak wajib, terus rakaataini atau arba'a rakaatin tidak wajib. Yang wajibnya yang pertama usolli itu wajib Pak, fardho wajib, subhi wajib. Jadi usolli fardho subhi 3. Yang wajibnya 3. Usolli fardhol asri, usolli fardho zuhri, itu wajib 3 nih. Nah yang lainnya tadi arba'a rakaatin, salasa rakaatin, rakaataini dan lain-lainnya tidak wajib. Termasuk yang wajib adalah makmuman bagi makmum. Tapi niat tadi sekali lagi adanya di dalam hati. Nah yang sering saya ingatkan ini bukan di mulut, ya, bukan usolli dengan melafadzkan di mulut, bukan, tapi di hati. Adapun di mulut itu ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan sunnah. Ya. Kalau saya sih tergantung Pak. Kalau membantu hati ya sunnah, kalau tidak ya tidak. Kalau membantu hati, misalnya kalau nggak dilapatkan kayaknya hati nggak mantap nih, dilapatkan jadi sunnah, begitu. Kalau biasa-biasa aja nggak ada pengaruhnya ya nggak jadi sunnah, mubah-mubah saja, karena itu di luar sholat. Jadi perkara yang di luar sholat itu tidak masuk dalam pembahasan sholat. Maka yang pertama niat makmuman bagi makmum, bagi imam tidak niat imaman. Usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Itu imamannya tidak wajib. Yang wajib makmuman. Ya. Kecuali sholat Jumat. Nah, sholat Jumat wajib bagi imam mengucapkan dalam hati imaman. Ya. Nah, kenapa kok beda? Ya karena imam tidak wajib mengikuti makmum. Kalau makmum wajib mengikuti imam, begitu. Jadi kalau begitu imam hanya diwajibkan harus bisa membaca kondisi makmum. Itu saja. Imam harus bisa membaca kondisi makmum, tidak wajib mengikuti makmum. Misalnya lagi makmum ini seleranya hanya paling panjang surat Sabbihis, paling panjang. Lebih dari itu 2 kali lipatnya udah nggak nyaman sholatnya. Nah, imam hanya diharuskan mampu membaca selera makmumnya, tidak wajib mengikuti gerakan dan bacaan makmum. Tapi makmum wajib mengikuti imam. Nah, nanti ada keterangan saat imam kunut, saat imam sujud sahwi, saat imam sujud tilawah, itu kondisi yang berbeda. Yang mana makmum tadi boleh ikut, boleh tidak, ada yang wajib ikut, ada yang memilih salah satunya. Itu nanti ada keterangan di belakang. Yang keduanya, posisi berdiri lebih ke depan dari posisi berdirinya imam. Ya, tapi ada pengecualian Pak, kecuali di Masjidil Haram. Makanya Masjidil Haram itu istimewa, tempat yang
terbebas dalam melaksanakan tata cara sholat berjamaah. Imam kadang lebih jauh daripada Ka'bah, daripada makmumnya. Ka'bah ini ya, imam di sini katakanlah 1 jengkal. Ini makmum ada yang di sini setengah jengkal, Pak. Berarti kan lebih ke depan, lebih dekat makmumnya. Itu nggak apa-apa dalam sholat berjamaah di Masjidil Haram. Apalagi di Ka'bah, Pak. Di dalam Ka'bah nih, Ka'bah. Ngadepnya kemana ya kalau sholat dalam Ka'bah? Bebas. Imamnya ke sini, Pak, makmumnya ke sini sah. Iya. Imamnya ke sini ke selatan, ngadepnya. Makmumnya ngadep ke utara, itu sah, Pak. Kan dua-duanya menghadap kiblat. Ya, di dalam Ka'bah namanya juga. Nah, jadi segala sesuatu ada pengecualian ya. Yang ketiganya, makmum wajib mengetahui berpindah-pindahnya imam dari satu rukun ke rukun yang lainnya, baik dengan melihat gerak imam atau sebagian makmum yang berada di barisan depannya, atau dengan mendengar suara imam atau mubaligh. Ini wajib, Pak, makmum mengetahui gerakan imam dengan mata ataupun mendengar dengan telinga, atau melihat makmum yang ada di depannya kalau dia jauh dari imam. Ya, atau yang ketiganya mendengar suara mubaligh yang lebih keras dari imamnya. Mubaligh itu orang yang menyampaikan suara imam, itu disebutnya mubaligh, Pak. Kalau sekarang dikenalnya mubaligh itu penceramah ya. Ya. Sama dengan hafidh, al-hafidh. Kalau sekarang al-hafidh itu hafal Quran. Kalau dulu zaman tabi'in sampai ke ulama ya Hasyim Asy'ari, ya sampai sekarang juga masih ada yang menggunakan al-hafidh. Itu bukan Al-Quran, tapi hadis, 6 kitab hadis atau beberapa ribu hadis, itu disebutnya al-hafidh, hafal. Jadi mubaligh itu orang yang menyampaikan suara imam manakala imam suaranya tidak terdengar. Ini asal mulanya Rasulullah dalam kondisi sakit suaranya pas-pasan, Pak, nggak ada suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, imam di barisan ketiga aja nggak dengar, Pak, apalagi di barisan belakang. Nah, dengan seperti itu, kalau sekiranya cukup melihat gerakan makmum yang paling depan, nggak usah pakai suara mubaligh, karena makmumnya banyak, maka nanti gerakannya jauh ketinggalannya, maka membutuhkan suara mubaligh yang sering kita dengar di Masjidil Haram ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu suara mubaligh namanya. Tapi kalau suara imam cukup terdengar oleh makmumnya, maka mubaligh tidak lagi diperlukan dan disunahkan. Tidak sunnah lagi kalau suara imam sudah terdengar oleh makmumnya. Maka itu bukan pantas-pantesan, Pak. Bukan pantas-pantesan, bukan yang harus atau utama, bukan. Ya. Maka kalau apabila ada masjid kok kayak Masjidil Haram ya, ada 2 suaranya, nah itu bisa jadi ikut-ikutan tuh. Karena hakikat sunnahnya tidak menggunakan mubaligh bila suara imam terdengar oleh makmumnya. Ya. Yang berikutnya syarat sahnya sholat berjamaah lagi, berkumpulnya imam dan makmum di suatu bangunan. Bangunan ya, apakah masjid, apakah mushola, apakah kantor, rumah dan sebagainya. Atau di tempat terbuka seperti lapangan, kebun dan lain-lain. Pokoknya satu majlis maka disebut sholat berjamaah. Nah, apabila keduanya berada di dalam masjid, maka secara mutlak sah jamaahnya sekalipun jarak antara makmum dengan imam terhitung jauh. Terhitung jauh itu berapa? Nah, disepakati oleh para ulama, terutama Imam Syafi'i mengatakan ya dalam kitab umumnya, yaitu 300 diro sah, Pak. 300 diro itu segini, diro itu segini. Berapa tuh berarti? Semeter kurang ya? Ya kurang lebih 200 meter itu sah sholat berjamaah, Pak. Jarak antara makmum dengan imam. Kalau dalam satu masjid, dalam satu tempat. Ya, misalnya masjid yang panjangnya 150 meter, masjid apa? Atin nggak ada Atin ya? Istiqlal ada?
150 meter. Imamnya di depan, ada makmum sendirian di belakang, sah. Kalau bicara sah. Nah, kalau bicara utama ya tidak utama, namanya makmum jauh-jauh amat sih gitu ya. Ya bila terjadi barangkali makmumnya perempuan atau makmumnya bermasalah gitu, itu sah. Tapi kalau di luar masjid, nah tidak sah. Misalnya ini Masjid Baitul Maghfirah, sholatnya di sana, nah di luar, ya itu nggak sah kalau dia tidak melihat makmum yang ada di depannya. Kalau masih bisa melihat, sah. Asalkan tidak ada pintu atau sesuatu, tembok atau apapun yang menghalangi seseorang masuk ke dalam masjid. Kalau dia terhalang oleh pintu, artinya pintunya tertutup, walaupun terdengar, nggak sah. Kalau di luar masjid, makanya hati-hati tuh sholat di hotel jam-jam. Kalau di Mekah, Pak, Bapak yang pernah umrah atau haji, sudah malas turun, itu Pak, nggak sah. Walaupun mereka melihat imam. Masjidil Haram kelihatan dari bawah itunya, Ka'bahnya dari atas ya, dari atas kelihatan. Itu tidak sah, Pak, kalau memang tertutup pintunya, ya pasti tertutup kan ya, tertutup karena kan walaupun pintu kamarnya terbuka, liftnya kan tertutup ya. Nah itu tidak sah. Apalagi Bapak sholat di rumah, di sini makmum pakai imamnya, masjidnya pakai CCTV, kelihatan. Walaupun kelihatan dari rumah, tidak termasuk sah sholat berjamaahnya, karena ada kaidah yang mengatakan yang disebut berjamaah itu kumpul, gitu Pak kalimatnya. Jadi yang disebut berjamaah definisinya adalah berkumpul. Kalau begitu nggak berkumpul, orang dia di mana, kita di mana, hanya disambungkan oleh CCTV. Ya. Nah maka kalau mau sholat berjamaah nih, bagi yang di luar masjid, bila misalnya penuh masjidnya karena sholat id, nah, itu harus nyambungnya tidak boleh pintunya tertutup, dan makmum yang ada di luar masjid harus di belakang pintu masjid. Pintu masjid yang paling terdepan mana misalnya, ada di sebelah sini misalnya ya. Nah ini harus dibuka, Pak, biar nanti jamaah yang di luar sana ya itu sah sholatnya. Atau kalau pintu ini nggak boleh ada makmum di sebelah sini, Pak, sebelah sini pintu nih, iya di luar tapi agak maju ke sini, bukan di belakang pintu itu. Kalau tidak ada pintu ini, tapi karena sudah ada pintu ini jadi sah, walaupun beda sisi ya sah. Karena ada suara. Yang nggak boleh itu bila tidak ada suara, karena untuk mengetahui kapan imam berpindah gerakan itu kan diketahui dari satu, adanya makmum yang di depannya, yang kedua adanya suara dari imam saat jauh. Nah berikutnya, bersesuaian susunan sholat imam dan makmum dalam hal perbuatan yang nampak, kentara. Nampak itu af'al zahir masalahnya, yakni semua ucapan dan perbuatan sholat seperti membaca Al-Fatihah, ruku, sujud dan sebagainya. Berbeda dengan af'al batin, yakni hati, yaitu niat diantaranya ya. Maka tidak disyaratkan niat makmum sama dengan niat imamnya, itu tidak disyaratkan karena tidak terdengar, itu adalah gerakan batin. Tapi takbiratul ihram itu Pak terdengar, maka karena niat diucapkan saat takbiratul ihram, maka makmum tidak boleh niat mendahului takbiratul ihramnya imam, walaupun niat itu tidak terdengar. Jadi tidak boleh mendahului gerakan atau bacaan imam ya. Tapi tidak bolehnya ini ada batasannya. Menurut Imam Syafi'i melebihi dua rukun gerakan tapi ya. Misalnya imam belum sujud, makmum sudah sujud. Nah, kalau masih dua rukun didahului itu masih sah. Yang enggak sah itu, yang rusak itu bila mendahulunya tiga rukun. Imam masih berdiri,
makmum sudah sujud, itu tidak sah, batal sholatnya. Tapi kalau imam masih berdiri, makmum sudah ruku, itu masih ditolerir. Toleransinya adalah 2 gerakan. Berarti kalau begitu imam sudah bangun dari ruku, padahal imam masih berdiri, itu masih ada toleransi, ya, karena masih 2 rukun. Termasuk tertinggal 2 rukun itu tidak sah, Pak. Tertinggal 2 rukun tuh misalnya imam sudah sujud, makmum masih berdiri. Tuh berapa tuh? Berdiri, ruku, itidal, tuh udah ketinggalan 3. Maka ketinggalan seperti itu tidak sah kalau masih niat berjamaah, ya. Kalau niatnya mufarokoh, ya sah saja. Niat memisahkan diri dari imam, ya namanya sudah mufarokoh, ya tertinggal nggak ada masalah, mendahului juga nggak masalah. Nah, tapi kalau tertinggalnya hanya 1 rukun, hanya dalam sisi adab itu kurang baik, Pak. Bahkan Nabi pernah mengancam siapa yang bangun duluan dari sujudnya imam bagi makmum, maka nanti akan dibangunkan dalam kepala yang berubah menjadi kepala anjing, katanya begitu, Pak. Ada hadisnya seperti itu. Maksudnya hati-hati jangan sampai mendahului gerakan imam. Iya. Berikutnya ada kesamaan imam dan makmum dalam melakukan atau meninggalkan kesunahan yang tidak menimbulkan terjadinya mukhalafah fahisah, tidak keserasian yang tergolong buruk, ya. Jadi ketidakserasian yang tergolong buruk, berarti kalau tidak tergolong buruk, tidak serasi, masih ada toleransi. Maka wajib bagi makmum duduk tasyahud awal, ya, mengikuti duduk tasyahud awalnya imam, atau berdiri kunut mengikuti berdiri kunutnya imam, dan sujud tilawah mengikuti sujud tilawahnya imam. Walaupun yang tadi disebutkan adalah perkara yang sunnah dalam sholat, bukan wajib, Pak. Kunut itu bukan wajib, ya. Tapi mengikuti gerakan atau mengikuti berdirinya, bukan kunutnya, tapi mengikuti berdirinya imam itu wajib. Nah, apabila dengan sengaja makmum melakukan apa yang ditinggalkan imamnya atau meninggalkan apa yang dilakukan imamnya, dan ia mengetahui bahwa perbuatannya itu haram baginya, maka batal sholatnya, karena ia telah meninggalkan kewajiban mengikuti imam hanya untuk tujuan melakukan kesunahan yang terciptanya kesunahan tersebut harus dengan melakukan mukhalafah fahisah. Jadi imam sujud, imam tahiyat awal, padahal kita baru datang rakaat pertama. Tuh, sebetulnya bagi makmum yang datang rakaat pertama itu kewajibannya adalah berdiri, tidak tahiyat awal, ya. Berdiri menuju ke rakaat kedua. Tapi berhubung imam sedang tahiyat awal, walaupun itu adalah sunnah, maka makmum wajib duduk tahiyat awal. Tapi, Pak, yang sering kita lupa, tidak tanyakan takbirnya berapa kali. Nah, bagi makmum takbirnya sekali aja, Pak. Misal nih, bangun dari sujud kedua, Allahu Akbar, kan tahiyat awal imam. Nah, makmum juga Allahu Akbar. Tapi begitu imam Allahu Akbar menuju rakaat berikutnya ketiga, makmum tidak sunnah mengucapkan Allahu Akbar, karena makmum hanya makmum cukup 1 kali mengucapkan Allahu Akbar dalam setiap gerakannya. Jadi cukup sekali saja, bukan batal, bukan haram, tapi sunnahnya atau tidak utama bila mengucapkan Allahu Akbar 2 kali dalam perpindahan gerakan rukun. Atau contoh lagi tahiyat akhir, ya. Tahiyat akhir, imam tahiyat akhir, makmum juga ikut tahiyat akhir. Allahu Akbar juga, Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir. Nah, ketika imam salam, Pak, imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum tidak sunnah mengucapkan Allahu Akbar ketika berdiri. Tidak sunnah. Langsung aja. Kecuali Bapak tidak baca Allahu Akbar saat bangun dari sujud. Imam Allahu Akbar, saya mah baca Allahu Akbarnya nanti saja ketika selesai imam salam. Nah, itu boleh begitu. Nah, saya sering begitu tuh. Allahu Akbarnya nanti saja. Begitu imam salam baru Allahu
Allahu Akbar. Tapi kalau baca 2 kali juga tidak batal. Kalau Fatihah sekali saja, kalau Fatihah kali saja, nggak boleh 2 kali. Maka kalau ada orang baca Fatihah 2 kali, ya niatkan yang satunya saya batalkan. Misal imam nih, misal ketika sholat Jumat lupa, dia ingatnya sholat duhur, Pak. Ini saya ngalamin masalahnya. Saya ngalamin karena sholat duhur saya selalu pakai mic, Pak. Hampir selalu pakai mic karena di sekolah ya banyak jamaah gitu pakai mic. Jadi begitu sholat Jumat, ingat takbirnya sih, niatnya sholat Jumat, Allahu Akbar. Begitu takbir kok rasanya ada pada saat sholat duhur. Akhirnya tidak keras baca Fatihahnya. Baca Fatihahnya pelan jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu udah nyampe sirotol, Pak. Ya jangan mengulang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan, karena itu Bapak sudah menambah rukun. Langsung saja siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Langsung begitu. Hampir ada jamaah yang subhanallah tuh saat itu, Pak, kok imam ngantuk apa tidur nih. Itu saya ngalamin itu masalahnya. Ya. Jadi sholat Jumat pas begitu takbir ingatnya sholat duhur. Jadi baca Fatihahnya nggak keras. Begitu ingat sudah di ayat terakhir tuh. Ya. Nah yang seperti itu tidak boleh 2 kali karena rukun. Tapi kalau Allahu Akbar tadi, Allahu Akbar bukan rukun, Allahu Akbar adalah sunnah, dan Allahu Akbar bacaan dalam sholat. Ya. Tapi yang utama sekali lagi, Allahu Akbarnya hanya 1 kali setiap perpindahan rukun. Ya. Nah ada juga nih, Pak, yang lupa nih, harusnya tidak tahiyat awal nih, ingat-ingat nih, dibayangkan saja, harusnya tidak tahiyat awal, imam dia tahiyat awal, Pak. Berarti kan Allahu Akbar tuh, bangun dari sujud Allahu Akbar, padahal bukan waktunya tahiyat awal, baru 1 rakaat, ingatnya 2 rakaat. Makmum ingetin nggak? Ingetin kan? Subhanallah. Nah saat subhanallah imam bangun, Allahu Akbar lagi nggak? Jangan, nggak usah ya, nggak usah Allahu Akbar lagi, cukup 1 kali ya, bangun aja, jadi nggak usah Allahu Akbar lagi. Nah, begitu. Yang seperti ini sering terlupakan ya, disampaikan atau ditanyakan. Nah berikutnya, nah ini hadisnya ya nggak banyak sih hadisnya, Pak, tapi saya singkat saja, tidak saya bacakan. Nah ini yang tadi saya sampaikan, jangan bangun mendahului imam nih. Ama yakshahadukum, kata Nabi. Hadis riwayat jamaah ya dari Abu Hurairah. Ama yakshahadukum idza rafa'a rasahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar, bukan anjing tapi himar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak takutlah kamu, seseorang di antara kamu apabila mengangkat kepalanya sebelum imamnya, Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Jadi jangan sering mendahului imam kalau bangun sujud atau ruku, karena resikonya berubah nanti kepalanya saat dibangunkan dari kubur, Pak. Bukan sekarang, bukan, nanti dikubur. Itu pertanda buruk. Berikutnya, syarat berikutnya ini masih banyak. Bagi laki-laki dewasa tidak makmum kepada selain laki-laki. Berarti seorang makmum laki-laki tidak boleh makmum kepada imam perempuan, tidak sah. Laki-laki harus ke laki-laki, perempuan boleh ke perempuan, boleh ke laki-laki, Pak. Banci, Pak, banci itu apa ya? Waria ya. Waria itu apa tuh namanya? Kelamin 2. Kalau waria asli kelamin 2, Pak. Bukan transgender, bukan. Jadi kalau sudah berubah jadi perempuan ya perempuan. Kalau banci atau yang dimaksud oleh ulama banci itu bukan hasil operasi, tapi memang kemaluannya ada 2. Nah itu tidak boleh makmum kepada perempuan, ya harus kepada laki-laki. Ya, anak-anak kalau mumayyiz laki-laki boleh
makmum kepada laki-laki dewasa, boleh makmum kepada perempuan. Kalau belum balik tapi walaupun sudah mumayyiz. Tapi kalau sudah balik, anak-anak ini sudah tidak boleh makmum kepada ibunya. Dalam hal ini biasa dari kecil makmum kepada ibunya, begitu sudah balik udah nggak boleh lagi makmum kepada ibunya. Ya. Nah, itu syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Yang berikutnya, tidak makmum kepada imam yang diyakini batal sholatnya. Kelihatan oleh kita imam batal sholatnya, kita tidak boleh makmum kepada imam, Pak. Kalau begitu bagaimana? Niat mufaroqoh. Misal Bapak madhabnya Syafi'i. Madhabnya Syafi'i ini ya. Kalau madhab Syafi'i itu laki-laki statusnya suami salaman dengan istri itu batal, Pak. Madhab Syafi'i. Istri salaman dengan suami batal wudunya. Nah, Bapak melihat si imam ini salaman dengan istrinya, atau istrinya minta salaman dengan suaminya mau berangkat ke masjid. Nah, ketika Bapak melihat kejadian ini, Bapak tidak boleh makmum kepada dia. Tapi kalau dia bermadhab selain Syafi'i tapi Bapak tidak mengetahui, ya tidak mengapa, makmum saja. Tapi kalau melihat dia salaman, maka tidak boleh kita bermakmum kepadanya karena dia telah melakukan batalnya wudu. Kalau batalnya wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Kalau begitu syarat sahnya sholatnya batal ya. Atau misalnya lagi Bapak melihat ini imam kayaknya ada najisnya nih, ya. Apakah waktu jalan ada burung berak atau ada kelelawar gitu, berak, dia nggak tahu ada di sorbannya, di bajunya. Nah, bagi kita yang melihatnya, kita tidak boleh makmum kepada imam seperti itu. Itu contoh imam batal. Atau misalnya lagi sarungnya sobek, kelihatan pahanya. Untungnya pakai celana dalam. Kalau santri banyak kan nggak pakai celana dalam, Pak. Ya kalau sobek ya kelihatan. Nah, itu seperti batal, Pak. Kita nggak boleh melanjutkan berjamaah dengan imam seperti ini. Harus niat memisahkan diri. Cukup dalam hati memisahkan diri, nggak usah membatalkan. Ya batal imamnya, sholat lagi ya. Nah, nggak harus begitu. Bagi orang yang berilmu cukup lanjutkan, tapi niat sendirian sholatnya. Itu yang disebut dengan mufaroqoh. Sama aja di situ aja. Nggak usah di situ aja. Iya. Atau misalnya lagi tidak menghadap kiblat imamnya atau kiblatnya berbeda. Kita datang ke masjid. Ini yang sedang sholat itu adalah musafir. Musafir nggak tahu. Makanya saya heran tuh di Uswatun tuh, Pak, di sebelah kiri masjid itu ada tulisan, ada gambar kiblat. Saya tanya tuh kepada pengurusnya, emang nggak cukup ada mimbar itu ada gede banget, orang sholat masih salah? Ada katanya kejadian musafir datang situ, sholatnya nggak ada pesana katanya, nggak lihat mimbar, Pak. Jadi sholatnya nggak masuk ke dalam ruang utama, tapi di serambi. Dia sangka kali kiblatnya ke sana, kali rasanya gitu ya. Ternyata ada yang salah. Nah, kalau kita melihat imam seperti itu atau kita mau bermakmum kepada orang seperti itu, nggak sah sholatnya. Nah, kalau kejadiannya nih sama-sama musafir, pergi kemana, masjid nggak ada, katakanlah ke Balinya ke pantai atau ke hutan yang nggak ada masjid, ya, sholat waktu zuhur udah tiba, rasanya kiblat ke sana, yang satu mengatakan ke sini. Nah, yang seperti itu nggak boleh sholat berjamaah tuh, Pak, karena dua arah kiblatnya rasanya berbeda. Tapi dua-duanya sah, walaupun beda arah, karena keyakinan keduanya mengatakan itu, ya. Dan keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Sepanjang dia yakin ya sah. Sampai waktu sholat habis, tiba-tiba ada petunjuk itu dapat kompas atau dapat informasi kiblat itu ke sana ternyata. Nah, nggak wajib diulang, udah sah itu sholatnya. Kecuali waktu sholatnya masih ada, nah harus diulang yang salah arah kiblatnya diulang.
Nah, yang berikutnya tidak boleh menjadi makmum kepada imam yang sedang jadi makmum. Kenapa ini ditulis? Ada aja Pak kejadiannya, ada orang yang seperti itu. Udah tahu dia sedang jadi makmum, makmum ke dia. Ya, nggak boleh. Walaupun katakanlah kita meyakini yang pantas jadi imam tuh ini, masa ulama jadi makmum, misalnya begitu ya. Karena ulama ini ketinggalan, ya katakanlah di rest area atau di terminal, yang jadi imam kan boleh siapa saja Pak, dan nggak kenal siapa ulama siapa bukan, ya. Ternyata yang maju itu misalnya preman, udah pakainya kaos, lepis, nggak pakai peci, maju jadi imam. Nah, yang datang belakangan ulama misalnya, ulama datang belakangan di rakaat kedua atau ketiga jadi makmum. Nah, kita tahu dia ulama nih, nah yang pantas jadi imam dia, saya makmum ke dia aja. Nah, itu nggak boleh Pak, karena posisi ulama ini sedang jadi makmum. Nah, seperti itulah contohnya ya, analoginya. Nah, berikutnya bagi makmum qori yang fasih bacaannya tidak boleh makmum kepada imam yang ummi. Nah, ini yang rawan nih. Jadi imam yang tidak fasih bacaannya, atau balik, makmum yang fasih bacaannya tidak boleh makmum kepada imam yang tidak fasih bacaannya. Ini secara fikih, dan yang dimaksud fasih adalah dalam hal Al-Fatihahnya Pak khususnya, yang lainnya tidak. Surat misalnya, baca suratnya salah-salah, masih sah. Kita bermakmum kepada imam yang seperti itu. Tapi kalau bacaan Al-Fatihahnya wajib fasih, tidak boleh merusak makna sholat. Fasihnya itu tidak merusak maknanya Fatihah, maaf, bukan makna sholat, maknanya Fatihah. Misalnya dod, ya dibaca dod, waladolin. Ketika dibaca waladzolin, nah itu yang tidak benar. Atau iya, dibaca harus dodlin. Nah, ya itu dodlin salah. Waladolin gitu ya misalnya. Mungkin dia bacanya ini translate kali ya, waktu menghafal translate kali ya. Iya, itu kebiasaan, ya segera diluruskan. Bagi orang yang tahu nggak boleh, tapi bagi orang yang nggak tahu ya sah-sah saja Pak. Khusus Al-Fatihah ya. Itu untuk makmumnya dia mengulang lagi atau tetap diwakilkan sama imam yang memang baca? Mufarokoh, niat mufarokoh, niat tidak berimam ke dia. Berarti saat itu bisa gerakannya sama Pak, tapi hakikatnya dia sedang sholat sendiri. Nah, maka diatur tuh kira-kira gerakannya menyesuaikan dengan gerakan imam. Sebab kalau kelihatan ya kita akan dilihatin orang, walaupun boleh-boleh saja tidak sama gerakannya dengan imam, karena memang niatnya mufarokoh, tidak perlu mengulang sholat. Saat itu kita lanjutkan niat sholatnya gitu ya. Tapi ini bagi orang yang memperhatikan hanya dalam ilmu fikih. Nanti dalam tinjauan akhlak berbeda lagi. Dalam tinjauan akhlak atau tasawuf, ya orang-orang tasawuf itu menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Udahlah ya, kalau memang kejadiannya berkali-kali, lebih baik ya jangan diteruskan jadi makmumnya. Kalau berkali-kali, kalau hanya sekali sudah relakan, ya sudah relakan. Secara akhlak tapi Pak, kalau secara fikih tetap kita tidak dianjurkan bermakmum kepada imam yang baca Fatihahnya tidak fasih. Makanya kalau dalam pesantren atau dalam kesantrian ya, kekiaian, itu ada istilah disebutnya tashih, Pak, ditashih. Baca Fatihahnya ditashih. Saya tuh bener nggak baca Fatihahnya? Ya terus terang saja, minta ditashih, bener-bener minta ditashih sampai bener. Kalau udah benar, udah sananya jalan sendiri.
Nah, bagi makmum yang tidak sempat baca Al-Fatihah, maka baca Fatihahnya makmum sudah ditanggung oleh imam. Tapi setiap makmum wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholatnya. Nah, baik sholat di rakaat pertama atau kedua, apalagi di rakaat ketiga dan keempat. Semua kita di setiap rakaat wajib membaca surat Al-Fatihah sebagaimana yang Nabi sabdakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah seseorang sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi bagi makmum yang tidak sempat baca Fatihah, Fatihahnya makmum sudah ditanggung oleh imam. Misalnya makmum datang sudah baca surat, hampir habis baca suratnya imam, maka begitu takbir Allahu Akbar, makmum baca sesempatnya atau sedapatnya. Dapatnya bismillah ya bismillah, dapatnya sampai maliki yaumiddin ya sampai maliki yaumiddin, tidak perlu dilanjutkan sampai selesai. Begitu imam takbir menuju ruku, kita sebagai makmum yang tadi muafik ketinggalan ikut ruku. Itu Pak ya. Nah, kan begitu jadinya. Bagaimana imam bisa menanggung Fatihahnya makmum sementara Fatihahnya imam sendiri tidak bisa dipertanggungjawabkan? Maka Fatihahnya imam harus dikonfirmasi bisa dipertanggungjawabkan, baru itu bisa menanggung Fatihahnya makmum yang ketinggalan atau yang tidak sempat baca Fatihah. Nah, termasuk imam cadel, Pak. Imam cadel enggak disyaratkan jadi imam kalau cadel. Karena sepanjang ada orang yang tidak cadel, maka imam cadel tidak diperkenankan jadi imam. Kecuali ya tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi udah jadinya sah, karena memang itu karakter dan bukan menjadi apa disebutnya kebutuhannya dan tidak menjadi sebuah ilmu bagi dia. Jadi cadel itu bukan ilmu, bukan keinginan, tapi adalah takdir. Takdir dari Allah memang karena mungkin karena lidahnya kurang panjang atau ada faktor lain, ada sariawan dan lain-lain. Tapi itu bukan aib ya, bukan maksiat atau bukan dosa, karena itu adalah karakter. Bukan juga merendahkan nilai ketakwaannya, tidak. Hanya saja dalam hal ini Allah menghendaki jangan sampai menjadi fitnah bagi imam tersebut. Satu lagi, yang terakhir, tidak makmum pada imam yang wajib mengulang sholatnya yang diketahuinya sebelum salam. Jadi ada orang yang wajib wajib mengulang sholat. Misal dalam perjalanan atau dalam kondisi tertentu, orang ini sholat dalam pakaian najis. Bagi orang tertentu boleh-boleh saja, walaupun syarat sahnya sholat harus pakaiannya suci. Tapi karena waktu sholat mau habis dan pakaian hanya ada itu, tidak sempat lagi beli, tidak mampu beli, tidak bisa minjem karena kondisinya misalnya di stasiun, ya. Tapi dia wajib sholat. Waktu sholat sudah datang, wajib sholat. Sholat itu kemudian disebut oleh para ulama, disebutnya sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktu. Nah, sholat yang seperti ini kita niati nanti kalau sudah ada waktu yang normal, kalau sudah kembali ke tempat tujuan, maka sholat lagi. Ini yang disebut dengan orang yang sholatnya wajib mengulang. Nah, kita tidak boleh makmum kepada orang yang sholat seperti ini, ya. Atau kepada orang yang sholat dihormatil waktu. Oh ya, ini tadi ya, sholat dihormatil waktu. Itu contohnya, salah satu contohnya itu. Demikian beberapa keterangan yang telah kita pelajari dari syarat-syaratnya sholat. Barangkali untuk pelengkapnya ada pertanyaan, silahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang musafir, kita sholat, ada posisi sudah ada jamaah yang ada imam dan makmum, terus
posisi rakaat terakhir, makmum tersebut agak masuk sedikit kan, yang kedua ini. Ketika imamnya selesai dan salam, makmumnya kan diri kan. Iya. Itu yang tadi Ustaz maksud kita nggak wajib untuk jadi makmumnya beliau itu kan. Ya, ke makmum tadi kita jadi makmumnya dia itu bisa nggak? Atau kita sholat sendiri? Oh, kalau dia sudah memisahkan diri dari makmum, kalau imam sudah salam, Ya. si makmum ini bangun, berarti sudah bukan statusnya makmum lagi, maka boleh makmum ke orang yang mantan makmum namanya, paham? Nah selesai itu saya jadi makmumnya beliau, selesai belakang lagi boleh jadi makmum saya? Boleh lagi, karena statusnya saat itu bukan jadi imam, ya. Maaf, statusnya saat itu tidak sedang jadi makmum, kan sudah putus jadi makmum, sudah selesai. Maka kepada orang yang baru datang, jamaah yang baru datang boleh makmum ke dia karena dia saat itu bukan sedang jadi makmum. Yang tadi saya contohkan posisinya sedang jadi makmum, ya. Masih jadi makmum kepada imam yang di depannya. Ada lagi? Ya. Sholat dalam bepergian. Sholat safar. Ya. Biasanya kan kalau kita sholat bepergian itu sholatnya di luar rumah di masjid gitu kan. Ya. Tapi ini setelah saya sholat maghrib memang dia langsung jamak masuk isya di rumah juga. Boleh nggak? Yang saya dapat sih dia di masjid gitu kan. Tapi dia langsung sholatnya itu dia dalam kondisi di rumah. Karena di luar pas selesai maghrib dia langsung sholat lalu karena di masjid tapi kan pulang lagi gitu kan. Pulang lagi, setelah pulang lagi dia baru berangkat jalan. Jadi sholat safar itu ya ada kalanya sholat sunnah, ada kalanya sholat wajib. Nah yang dimaksud sholat safar dalam hal ini wajib itu kan boleh dijamak, boleh dikosor, ya boleh jamak kosor atau jamak saja, ya itu dibolehkan sepanjang masih statusnya sebagai musafir. Musafir itu sudah di luar rumah kalau begitu. Kalau masih di dalam rumah belum disebut musafir, Pak. Ya, bahkan dalam penjelasan buku ini bukan di luar rumah, tapi sudah di luar RT, Pak. Di luar RT, bukan di luar rumah. Di luar RT berarti kalau bapak rumahnya sebelah masjid, bapak sholat di masjid itu belum sah karena belum disebut musafir. Tapi katakanlah kita ambil yang teringan atau terendah bahwa bawa itu ininya tasnya ya udah jalan lah. Nah itu sudah secara umum sudah disebut musafir. Maka disitulah mulai boleh kita melaksanakan sholat jamak takdim atau jamak takhir, ya dikosor atau tidak itu tergantung selera. Masuk juga perempuan, Pak, ya? Termasuk? Perempuan. Iya, perempuan termasuk. Semua kita. Kalau mau mengambil kebolehan sholat jamaah itu statusnya sebagai musafir. Nah, definisi musafir dikembalikan kepada kita bagaimana, Pak? Definisi musafir bagaimana? Ya kalau masih di rumah siapapun kita tidak akan menyebutnya musafir kan? Jadi tidak perlu atau tidak usah mencari dalil bagaimana boleh tidak di rumah. Cukup kita cari dalil apa definisi daripada musafir. Sama dengan tadi sholat berjamaah, Pak. Boleh nggak sih sholat berjamaah yang satu di rumah, yang satu di masjid? Nah, tinggal dikembalikan jamaah itu apa? Jamaah itu kumpul gitu. Kan kalau begitu kumpul bukan? Ya bukan. Jadi gitu saja, nggak perlu nyari mana dalilnya. Sebenarnya sudah masuk logika sih, jamaahnya harus dalam satu tempat. Makanya walaupun jauh makmumnya, sepanjang masih dalam satu masjid, masih disebut sholat berjamaah. Makanya tadi maksimal 200 diro tadi adalah karena masih dalam satu masjid, gitu ya. Jadi harus sudah musafir, harus sudah keluar rumah dan kalau bisa usahakan sudah beda RT. Ya. Lagi? Ya. Pernah saya jumpai jadi pada saat sholat Id ada seseorang yang sakit atau jatuh.
pada saat Salat jatuh. Nah, yang ingin saya tanyakan, mana yang kita dulukan? Sholatnya atau kita menolong? Terima kasih. Iya, baik. Menolong itu tidak harus membatalkan sholat. Nih, Pak, jangankan yang dekat nih, yang jauh nih ya, lagi sholat nih, ada sumur di depan tuh, katakanlah ranjau atau sumur atau apalah yang membahayakan. Ada orang buta, jalan, bawa tongkat. Kalau nggak kita selamatkan, itu bisa kejebur atau kena ranjau. Kita sedang sholat, Pak, lari, selamatkan dia, lanjutkan sholatnya. Itu nggak perlu dibatalkan. Apalagi hanya ada di samping. Yang penting tidak melakukan batalnya sholat selain gerakan. Apa? Ngobrol. Gimana Pak? Aman? Selamat? Nah itu batal udah dengan sendirinya. Itu batal dengan sendirinya. Kalau tidak melakukan itu, angkat, tidurkan lagi, lanjutkan sholatnya. Itu masih sah. Walaupun kita sudah berbelok arah kiblat, nggak apa-apa. Ya terusin aja. Ya. Ada lagi tadi Pak? Iya. Assalamualaikum. Berkaitan di fakta ini kalau punya anak itu kan bahwa fisik punya ya sudah dimenting tapi makanya kan itu juga ya dan sebagainya mungkin sudah kita sama si dengan tapi masih terus saja ya itu hanya di sini kita pulang ke kampung ke Oh, iya, anak-anak itu memang karakternya begitu. Diingetin sekarang, belum sehari, belum 1 jam, udah begitu lagi. Namanya anak-anak Pak ya. Iya. Tapi kan bukan berarti itu sesuatu yang harus dibiarkan. Ada solusinya dan setiap kita punya, insya Allah punya setiap solusinya setiap kita punya. Cuman secara fikih begini, kalau menurut saya secara fikih. Sholat berjamaah itu kita mau mendapatkan nilai karena ada keterangan Nabi tadi 27 derajat. Tapi Nabi juga menjelaskan yang ditangkap oleh para ulama, boleh tidak sholat berjamaah, bahkan boleh tidak sholat Jumat, Pak. Jangan berjamaah, boleh tidak sholat Jumat untuk mengamankan, apalagi sholat berjamaah. Maka jangan khawatir bapak-bapak yang jadi seksi keamanan tidak sholat berjamaah karena untuk mengamankan anak-anak yang berisik. Ini mah kita pengen sholat berjamaah semua, nggak ada yang jadi keamanan. Ya tiap sholat nggak pernah nyaman karena ada anak-anak selalu berisik. Coba ada satu yang ngalah, berdiri ke belakang, anak-anak terus begitu. Lama-lama juga bener Pak, insya Allah. Itu solusi dari saya secara fikih Pak ya. Jadi yang begitu dapat nilai berjamaah Pak, dapat karena sudah ada niat, karena kata Nabi, niatul mukmin khairun min amaliyah. Niatnya orang beriman itu sudah lebih baik dari amalnya. Kalau memang tujuannya niatnya berjamaah, apalagi niat mengamankan sholat berjamaah, nah itu bagus. Apalagi sekarang ini sangat rawan dengan pelanggaran HAM. Tidak boleh kita menghukum, nyabet, ya mukul, apalagi mukul nyabet aja sekarang nggak boleh. Dulu sih sering saya kena sabet waktu kecil, berisik harus sabet, minimal pakai sejadah gitu. Itu orang-orang dulu kan nggak ada HAM ya, bahkan orang tua mukul anak pun sering kita saksikan. Nah jadi begitu Pak solusinya dari saya. Cukup Pak ya. Bapak-bapak jamaah sekalian rahimakumullah, ini tadi yang kita bahas adalah secara syariat dan dari satu keterangan kitab ya. Mungkin ada pendapat lain, jangan ragu, jangan malu. Mohon masukannya juga untuk saya, barangkali ada pendapat yang berbeda dengan saya dengan buku ini, apakah dari Gus Baha atau dari ulama-ulama lain, silahkan disampaikan. Dengan seperti itu kita nanti akan menjadi lebih baik ya, tidak kaku maksudnya. Kan kadang kita kaku banget Pak, kata guru nggak boleh beneran, padahal masih ada peluang bolehnya, dan itu bisa jadi seperti itu karena pengetahuan kita itu kan masing-masing berbeda. Ada yang
ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang longgar, ada yang luas dan lain-lain. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memberikan kemampuan ibadah yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiq wa hidu bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridha wa ainal muridin wa dinina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.